bacaan staf terbaik, yang ke-9 doa, dan yang terakhir penutup. Baik, kita mulai acara pada siang hari ini dengan pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Dwi Agusta Jaya. Kepada saudara Dwi Agusta Jaya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan dibacakan Quran Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Shadaqallahul azim. Cukup sekian pembacaan tilawah. Semoga LTT pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dwi Agusta Jaya yang telah memimpin tilawah pada siang hari ini. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Baik, sebelum itu mari kita buka acara LTT pada siang hari ini dengan berlafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada siang hari ini tujuan dari agenda LTT pada siang hari ini yaitu laporan 4 tahun diharapkan dapat menggambarkan kinerja Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah kurang lebih selama 6 bulan dan dapat sebagai evaluasi serta langkah untuk lebih baik di sisa kepengurusan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada sambutan Ketua Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah kepada Saudara Patan Oktritab. Silakan. Terima kasih Saudara Reza. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang. Yang terhormat Ketua HMIT 2019-2020 Kabinet Brasa Yusuf Asmi Madani, dan yang terhormat juga pimpinan-pimpinan dari HMIT 2019-2020. Saya ucapkan selamat datang untuk semuanya. Pada siang ini kita akan melaksanakan laporan tengah tahun HMIT yang sudah berjalan 6 bulan program kerjanya. Semoga dengan adanya laporan ini kita juga bisa mengawasi kinerja HMIT. Selain itu juga kita bisa mengevaluasi juga kinerja dari HMIT ini agar di sisa waktu berikutnya bisa jadi lebih baik lagi HMIT. Jadi mohon untuk teman-teman diperhatikan semuanya, karena ini juga ada kewajiban dari pimpinan lain untuk melaporkan kegiatannya ke kalian, karena terkait pendanaan juga dan uangnya juga dari kita semua. Jadi teman-teman tolong diperhatikan dengan baik. Kalau ada yang mau ditanya silahkan ditanya, biar semuanya lancar hari ini. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fatan Okrisap atas sambutan laporan tengah tahun Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah tahun program kerja 2019-2020. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah kepada Saudara Yusuf Madani. Dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator Reza atas kesempatannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Hati bisa ditampilin pengantarnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BP Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah 2020, Fatan Okrisap. Yang saya banggakan seluruh pimpinan HMIT yang telah bekerja selama setengah tahun ini dengan sangat baik dan penuh dengan kerja keras. Yang saya banggakan pula para pengurus yang totalnya 76 dari anggota yang juga sudah membantu para kadifnya, pimpinannya dalam menuntaskan program-program yang kita bawakan. Tentunya yang terakhir yang saya cintai, Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah yang menjadi alasan HMIT berdirinya sampai saat ini dan terus berkarya. Oke, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan dunia dan seisinya, yang memberikan rizki, yang atas berkat rizkinya juga kita bisa berkumpul dan menyimak laporan tengah tahun Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah. Sholawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Oke. Sebelumnya terima kasih dulu saya ucapkan kepada Badan Pengawas yang sudah menampung melaksanakan pelaporan tengah tahun ini. Harapannya selama perjalanan acara ini akan berjalan lancar dan membuahkan suatu evaluasi sebagai pemicu untuk terus melanjutkan sampai ke pengurusan akhir. Oke. Izinkan saya menyampaikan garis besar apa-apa saja yang sudah HMIT setengah tahun ini lakukan selama dari November tanggal 9 sampai 2 Juli 2020. Oke, secara garis besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Kabinet Brasa telah melaksanakan 12 kegiatan yang dinaungi oleh 4 divisi dan biro, profil, PSDM, internal, dan eksternal. Selain itu, alhamdulillahnya Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah mengikuti aliansi yang diadakan oleh BEM serta wilayah 2 sebanyak 9 kali, di mana aliansi wilayah 2 dilaksanakan sekali dan 8-nya itu dilaksanakan oleh BEM yang mengundang dari divisi dan biro yang ada di HMIT juga. Selanjutnya, HMIT selama setengah periode ini telah melaksanakan kegiatan kolaborasi, di antaranya Bina Desa di desa binaan komunitas pendidik Musa. Ketika itu kita melakukan pelatihan biopori. Selain itu juga dengan Kemaki yang kegiatannya juga ada di kampus di bagian belakang Al-Huriyah itu. Dan yang terakhir adalah dialog dekan yang menjadi kerjasama dengan BEM dan seluruh ormawa fakultas. Oke, selanjutnya untuk dana yang telah dihabiskan, yang digunakan sebanyak Rp4.398.000, di mana sekitar 2 jutanya berasal dari BPPTN dan sisanya dari non BPPTN yang menyerupai dari uang kas dan uang departemen. Oke. Selain itu, fundraising, khusus Biro Fundraising nih. Di total penjualan produk HMIT selama setengah periode ini berjumlah, ini piecesnya ya, berjumlah 187 pieces yang dibagi dari biopori, pakcoy, kaos spoiler, dan ya itu dulu. Nanti mungkin jelasnya sama kadifnya, Cazet. Dan yang terakhir, setelah tadi kami sudah melaksanakan 12 kegiatan,
di mana di 12 kegiatan itu diikuti oleh 783 peserta kegiatan HMIT dari 12 kegiatan tersebut. Harapannya angka-angka ini bukan sebagai angka, cuman menjadi patokan kita untuk terus mengoptimalkan angka-angka ini. Misalnya 12 kita pikirkan lagi apakah sudah optimal, learning outcome-nya diterima. Dari kolaborasinya juga kita tingkatkan lagi, yang insya Allah juga di setengah periode ke depan akan ada makin banyak kegiatan kolaborasinya. Tentunya juga terkait penjualan produknya juga mungkin bisa ditingkatkan di setengah periode ke depan. Oke. Mungkin sambutan dari saya dicukupkan. Harapannya kita bisa saling mengawasi, terutama anggota kita dan pada pengurus untuk terus berkarya, terus mengeluarkan ide-ide kreatifnya, karena masih ada anggota-anggota HMIT di luar sana yang membutuhkan program-program dari kita. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Reza. Terima kasih kepada Saudara Yusuf Azmi Badani atas sambutan. Baik, langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu presentasi program kerja dari setiap divisi. Yang pertama yaitu divisi profil, dilanjutkan PSDM, Biro Eksternal dan Kemitraan, divisi fundraising, Biro Internal, divisi komunikasi dan informasi. Baik, kepada divisi profil yang akan menyampaikan presentasi pertama, baik kepada Saudara Dula Ustajaya selaku Ketua Divisi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan, dan juga kepada Ketua HMIT tentunya dan Ketua Badan Pengawas. Di sini ada dua program kerja yang sudah proper soil tes suaranya kedengeran? Kedengeran, Jay? Aman-aman, suaranya aman. Kedengaran. Jai, Bang Dia Busta, saya. Jai, Jai stuck. Gangguan sinyal ya. Mohon ditunggu sebentar. Mungkin tunggu sebentar. Belum ngabarin juga. Sudah? Oh, ada tidak. Baik, kegiatan profil yang sudah berjalan yaitu Soil Club, yang mana terbagi atas 5 sub-proker. Seperti yang kita lihat di sini ada on farm dan hidroponik. Di situ terlaksana pada tanggal 23 Februari 2020, dan juga yang kedua yaitu Fertilizer Club. Pada tanggal 1 Maret 2020 kita sudah menjalankan kegiatan biopori, vermikompos, dan juga POC. Next. Bisa dilanjut, Kang?
Bisa lanjut Bang Jai. Ya, udah muncul ya. Untuk evaluasi, adapun evaluasi dari 5 kegiatan tersebut yang sudah kita rangkum, yaitu bahan untuk pembuatan pupuknya sulit didapatkan karena kemarin kita membuat pupuknya itu pengen sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu unsur haranya itu lengkap. Nah, jadi tidak bisa lengkap, paling cuma NPK doang. Yang kedua yaitu alat yang digunakan tidak memadai, baik seperti cangkul dan juga sebagainya, itu kemarin banyak yang copot, dan juga waktu tidak sesuai dengan yang direncanakan karena seperti vermikompos yang seharusnya itu di bulan Oktober kita majukan, dan juga yang biopori itu sebelumnya tidak ada tapi kita adakan dan kita masukin dalam waktu yang bersamaan. Next. Mohon maaf karena Bang Jaya masih bermasalah di sinyal. Oke, bisa saya lanjutkan untuk Baik, terima kasih Bang. Oke. Untuk masalah penyerapan dana, alhamdulillah di kegiatan profil ini di on farm terutama menggunakan dana BPPTN bank 1.500.000, dan di fertilizer club juga menggunakan BPTN ditambah dengan dana kas sisa dari tahun lalu sebanyak 55.000 dan BPTN-nya 55.000. Oke, next. Ini kegiatannya. Yang pertama ini kegiatan mengolah tanahnya. Terus di sini ada Jai yang sedang menjelaskan sebagai briefing awal sebelum mengolah tanah. Oke, mungkin itu dari profil. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yusuf Azmi Madani yang sudah mewakili dari divisi profil. Baik, kita beranjak selanjutnya ke divisi PSDM kepada Saudara Dedi Firman Salubis. Dipersilahkan. Kepada Saudara Dedi Firman Salubis. Pada Bang Dedi bisa mempresentasikan. Cek, ini sudah ada suara? Ya
Udah ada. Udah ada aman. Udah ada ya? Ada. Oke, langsung saja saya akan melaporkan program kerja dari Divisi PSDM yang sudah berjalan. Next. Next head. Oke, jadi dari PSDM sendiri sudah ada 3 program kerja yang sudah terlaksana. Yang pertama itu pelatihan karya tulis ilmiah atau soil writing class yang sudah terlaksana 2 kali, yaitu pada tanggal 15 dan 22 Februari 2020. Lalu ada tutor sebaya dan e-learning yang terlaksana pada tanggal 30 November 2019, 2 sampai 9 Desember 2019, dan 9 sampai 14 Maret 2020. Lalu yang ketiga ada JIS Club yang sudah terlaksana pada tanggal 26 Februari dan 2 Maret 2020. Next. Evaluasi dari kegiatan ini adalah yang pertama, kegiatan JIS Club hanya terlaksana 2 pertemuan dari 5 pertemuan karena kuliah online dan akibat COVID-19. Yang kedua, keaktifan dan minat peserta dalam menulis masih kurang. Yang ketiga, kegiatan tutor sering tidak tepat waktu karena peserta tutor datang terlambat. Next. Next set. Oke, ini penyerapan dana dari JIS Club itu menggunakan dana BPPTN sebesar Rp284.000. Tutor sebaya dan e-learning menggunakan dana BPPTN sebesar Rp300.000 dan pelatihan karya tulis ilmiah menggunakan dana BPPTN juga sebesar Rp630.000. Next. Ini dia dokumentasi kegiatannya. Yang di sebelah kiri itu kegiatan JIS Club, di sebelah kanan pelatihan karya tulis ilmiah atau soil writing class, dan yang di bawah tutor sebaya dan e-learning. Oke, next, udah ya? Terima kasih kepada Bang Dedi Firman Salubis atas presentasinya. Kita beranjak ke divisi selanjutnya, yaitu Biro Eksternal dan Kemitraan, kepada Bang Ramdhani Dwi Handrian selaku Ketua Divisi dipersilakan. Baik, terima kasih Indra Reza atas kesempatannya. Kenalkan, saya Ramdhani Dwi Handrian, mewakili dari Biro Eksternal dan Kemitraan. Kami akan menyampaikan laporan tengah tahun dari Biro Eksternal dan Kemitraan. Yang pertama, Eksternal dan Kemitraan sudah mengadakan kata alumni sekali, yaitu narasumbernya Bapak Haryono pada tanggal 20 Februari 2020, dan studi banding ITB tidak terlaksana. Lalu studi banding Himasita yang berasal dari Fakultas Pertanian pada tanggal 21 Februari 2020. Lalu studi banding Himasper FPIK terlaksana pada tanggal 29 Februari 2020, dan soil chapter 1 telah terlaksana pada tanggal 9 Mei 2020. Selanjutnya. Oke. Evaluasi dari Biro Eksternal Kemitraan, seperti diketahui bahwasanya salah satu proker eksternal tidak berjalan, yaitu Studi Institut Teknologi Bandung, yang dimana akibat dari adanya COVID-19 sehingga tidak terlaksana. Walaupun saat itu persiapan sudah 80% ya, namun akhirnya tidak terlaksana.
Yaitu evaluasi lainnya yaitu kegiatan berjalan tidak tepat waktu akibat keterlambatan peserta. Lalu untuk kegiatan Soil Talk beberapa peserta terkendala sinyal sehingga di daerah masing-masing sehingga cenderung kurang kondusif dan banyak keluar masuk forum. Seperti itu. Selanjutnya untuk penyerapan dana pada proker studi banding Himacita menyerap dana non BPPTN sebesar Rp95.000. Lalu untuk studi banding Himasper non BPPTN sebesar Rp200.500. Soiler Talk Chapter 1 non BPPTN Rp56.500 dan kata alumni non BPPTN sebesar Rp67.000. Lalu ada juga agenda yang mana didelegasikan oleh eksternal kemitraan. Di sini ada kunjungan lokakarya nasional, identifikasi potensi restorasi bentang lahan dengan pendekatan urun data pada tanggal 26 Desember 2019 di Jakarta. Lalu ada agenda kunjungan seminar nasional acara yaitu National Environnomic and Social Talk 2019 28 November 2019. Lalu ada agenda kunjungan seminar hasil ekspedisi global 2019 pada tanggal 30 November 2019 dan agenda kunjungan Greenest Waste Bank pada tanggal 20 Februari 2020. Ini ada dokumentasinya. Di pojok kanan atas ini ada yang dari pelaksanaan potensi restorasi bentang lahan yang pojok kiri bawah. Lalu ada juga ini yang di C4. Ini sebenarnya bagian dari yang lokakarya potensi restorasi bentang lahan tersebut, namun ini yang diadakan di Bogor. Lalu next, udah ya? Iya. Ini dokumentasi kegiatannya. Yang pojok kiri atas merupakan Soiler Talk Chapter 1. Lalu ada nih studi banding dengan Himasper. Yang pojok kiri bawah studi banding dengan terbalik, maaf. Yang pojok kanan atas itu dengan Himacita. Yang pojok kiri bawah dengan Himasper. Lalu pojok kanan bawah itu kata alumni dengan Pak Haryono. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Punten, moderator masih di mute. Moderator masih di mute. Oh ya, makasih. Terima kasih kepada Bang Ramadhani Dwi Handrian. Baik, kita beranjak ke presentasi selanjutnya, yaitu divisi fundraising yang akan disampaikan oleh Nur Faiza Zainal. Kepada saudari dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan laporan tengah tahun divisi fundraising. Nah, divisi fundraising sendiri telah mengeluarkan beberapa produk, di antaranya yang pertama bor biopori. Bor biopori sendiri terdiri dari dua barang, yaitu bor biopori sendiri dan tutup biopori. Yang keduanya dijual secara terpisah tergantung dari pemesanan yang ada. Penjualan yang dilakukan itu seperti tertera di layar tanggal-tanggalnya. Bor yang telah terjual itu sebanyak 8 bor dan tutup sebanyak 7 tutup bor biopori dengan pemasukan sebanyak 1.973.000. Next. Nah, selanjutnya ada baju soiler. Baju soiler dijual dengan sistem pre-order. Pre-ordernya itu ada dua. Yang pertama, pre-order pertama dari bulan Desember hingga Januari, dan pre-order kedua dari bulan Februari hingga sekarang. Pre-order pertama terjual 69 kaos, dan pre-order kedua terjual sebanyak 30 kaos. Nah, keuntungan dari pre-order pertama
digunakan. Kenapa di PPT tidak disajikan keuntungan baju soiler? Karena keuntungan pada pre-order pertama itu digunakan untuk menutupi DP pembayaran di pre-order yang kedua. Dan untuk penjualan baju di pre-order pertama masih ada beberapa pembeli yang belum melunasi belum melunasi bajunya, dan pada pre-order kedua bajunya telah jadi, cuman belum dilakukan distribusi barang karena terkendala keadaan. Next. Nah, selanjutnya ada stiker, logo, dan gantungan kunci Hamid. Nah, ketiga barang ini secara bersamaan pada bulan Februari hingga April dan mendapatkan pemasukan sebanyak 214.000 untuk keduanya. Next. Yang selanjutnya ada vermikompos, pakcoy, dan sayuran lainnya. Ketiga ini adalah hasil dari divisi profil. Panen pertama untuk pakcoy pada tanggal 7 sampai 11 Maret dengan menghasilkan keuntungan sebesar 121.000, dan terdapat keuntungan sayur sebesar 100.000 dari periode sebelumnya, sehingga keuntungan kesayuran sebesar 221.000. Selanjutnya ada vermikompos Hamid. Vermikompos Hamid yang terjual itu sebanyak 8 bungkus, yang dimana penjualannya mendapatkan keuntungan 80.000. Next. Nah, sedangkan untuk arus kasnya sendiri, pemasukan fundraising ada sebesar 3.937.000 dengan pengeluaran sebesar 1.415.000, sehingga keuntungan bersih sebesar 2.522.000. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nur Faiza Zainal atas penyampaiannya. Baik, kita beranjak ke presentasi selanjutnya dari Biro Internal. Kepada udah kedengaran kan suaranya? Ini dipersilakan. Oke, udah. Ya, terima kasih kepada Reza sebagai moderator. Mungkin langsung di next saja ya. Nah, tahun ini di pertengahan tahun berjalannya HMIT kepengurusan Alimenta tahun ini, internal sudah melaksanakan silaturahmi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020, upgrading yang dilaksanakan tanggal 29 Februari 2020, dan ini paling baru ya, the news program di HMIT yaitu Get Closer to Lecture. Itu tanggal 22 Mei 2020 yang paling pertama. Oke, next. Nah, dari ketiga program ini, evaluasinya itu ada pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, miskomunikasi, dan ada kendala teknis sedikit. Ya, terus. Nah, untuk penyerapan dananya, GCTL sendiri dan seluruh program internal setengah tahun ini semuanya dananya dari non-BPPTN, yang rinciannya bisa kalian lihat sendiri di situ. Ada GCTL itu menyerap 50.000, silaturahmi itu 1 juta, dan upgrading 500.000. Next. Nah, ini dokumentasinya yang paling kiri, 2 foto paling kiri itu upgrading, yang tengah dan seluruhnya sisanya itu adalah silaturahmi. Dan dihadiri oleh dosen. Keren banget internal, dan 55 serta 55. Next. Nah, ini dokumentasi dari GCTL Part 1. Ini banyak banget partisipannya, ada 140-an kira-kira ya. Keren banget deh HMIT tahun ini. Thank you. Dah. Terima kasih kepada Kak Fikri Alfianita atas presentasinya. Baik, kita beranjak ke divisi terakhir kepada Kak Heti Novita Agus. Saya persilakan. Bentar ya. Maaf, bentar banget. Bentar. Ya. Maaf. Bentar ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan program kerja apa aja yang udah dikerjakan oleh Kominfo selama
tengah tahun kepengurusan kali ini. Nah, pertama itu ada soil trivia. Nah, soil trivia seperti biasa kita tuh dirilis udah dalam berbagai tema dan juga berisikan informasi yang berkaitan dengan keilmuan kita. Dan untuk tahun ini itu rata-rata topik-topiknya berasal dari divisi-divisi lainnya, dan juga ada ide untuk bekerja sama dengan divisi profil. Oke, yang kedua itu ada majalah Humus. Nah, majalah Humus ini kemarin saat masih pembuatan PPT ini, tahapnya itu masih berada di tahap awal Humus. Kita udah bagi-bagi tugas, dan karena ada COVID ini, beberapa proker besar dari divisi-divisi lain akan diganti di Humus menjadi proker yang telah terlaksana selama pengurusan ini. Nah, untuk tema besarnya, tema itu tanaman vertiver. Nah, salah satu dosen yang dijadikan narasumber itu adalah Pak Tarigan, dan karena beliau sudah berhasil menggunakan tanaman ini dalam suatu mega proyeknya dia. Nah, yang ketiga ada kelas desain. Sebenarnya kelas desain ini akan dilaksanakan, namun sekali karena COVID, biasa karena COVID ini, program ini akan diundur sampai keadaan normal kembali. Nah, karena pada awalnya kita itu akan kuliah daring di semester ganjil, ini akan dilaksanakan di awal perkuliahan ganjil, namun karena ditunda lagi kita kuliah offline-nya, maka program ini akan ditangguhkan dulu sampai keluar gimana keputusan KM tentang pengurusan di tahun 2019-2020. Maaf ya, tanggalnya salah. Yang ketiga itu ada yang paling baru, yaitu Soil Birthday Card. Sebenarnya ini udah dari tahun lalu, cuma karena tidak sempat ditahan, dipending, dan akhirnya dilaksanakan di kepengurusan tahun ini. Konten ini itu bekerja sama dengan Biro Internal yang menghimpun data, dan Kominfo setiap bulannya akan memperbarui siapa yang ulang tahun. Nah, ini adalah ulang tahun teman-teman kita pada bulan Mei yang bagian awal. Oke, next, selanjutnya media hamil itu ada banyak, yaitu salah satunya YouTube. Di YouTube ini semua kegiatan yang telah berlaksana di video secara fullnya di posting di sini, dan di Instagram ada cuma secara press release biasa. Nah, dan untuk teman-teman yang misalnya terlewat program-program terbaru dari divisi-divisi lain proker seperti Soil Talk, God Closer to Lecture, bisa kalian lihat di sini, dan akan tetap berlanjut jika banyak lagi program-program terbaru dari divisi yang lain dan bersifat online akan tetap dipost di YouTube agar kalian tidak terlewat kegiatan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada juga ini website Hamid itu sebenarnya sudah lama ada, namun karena jarangnya karena untuk masuknya lumayan susah, makanya agak terhenti di beberapa kepengurusan, dan di tahun ini dimulai aktif kembali, dan diharapkan kepada teman-teman juga mulai membaca-baca di sana, walaupun kemungkinan informasinya akan sama dengan apa yang ada di Instagram maupun di YouTube. Nah, oke, selanjutnya ada Instagram juga. Seperti biasa, oh ya, kadar informasi kenapa kita tidak mengadakan broadcast di Line, karena sistem di Line sekarang sudah berbeda. Maka dari itu kita mengalihkan semua dari broadcast ke Instagram, baik itu postingan maupun story. Dan jangan lupa akses juga yang lainnya. Nah, ini Line. Line sekarang hanya bisa posting saja.
dan tidak bisa membroadcast karena pengetatan aturan. Dan penyerapan dana dari Kominfo sendiri adalah 100.000 untuk print banner. Namun bannernya sampai sekarang belum bisa dipasang. Insya Allah Agustus akan dipasang. Sekian. Reza, kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Kak Heti atas penyampaiannya. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi sistemnya teman-teman bisa komen di kolom komentar dengan hashtag mau tanya. Jadi saya akan buka satu termin, dan satu termin ini 3 orang penanya. Apakah ada yang ingin bertanya terkait presentasi dari seluruh ketua divisi? Apakah ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman peserta LTT, apakah ada yang ingin bertanya terkait presentasi yang telah dipaparkan oleh seluruh pimpinan divisi? Itu Indri ada yang mau nanya dari Baik. katanya. Kepada Kak Indri Kurniasi, dipersilahkan mengaktifkan audionya. Nggak usah pakai foto ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Pertama-tama mau ngucapin selamat buat kerja Hamid. Tahun ini menurutku udah jauh lebih baik sih. Semoga bisa makin baik lagi dan bisa mempertahankan prestasinya Widi. Aku mau nanya dong buat ke anak PSDM terkait dengan pelatihan KTI. Itu apakah dalam kondisi seperti ini akan dilanjut secara online atau gimana? Dan kan ada pelatihan JIS juga tuh, apakah nanti pelatihannya itu dibuat hanya semacam video terus di-post di YouTube-nya Hamid atau gimana? Gitu deh, gitu sih, baru itu aja. Makasih. Terima kasih Kak Indri. Kepada Bang Dedi Firmansyah, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Indri. Oke, kedengaran suaranya nggak? Ya, kedengaran. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Indri atas pertanyaannya. Oke, yang pertama mengenai pelatihan karya tulis. Jadi kan emang tinggal 1 kali lagi ya terpotong gitu kan karena kondisi sekarang ini. Nah, selama ini tuh jalan di grup line. Jadi tenternya itu ada di grup line, terus sharing-sharingnya di grup line, dan dari kita juga ada sharing info lomba gitu ke mereka. Terus rencana kedepannya mungkin nanti akan diadakan 1 kali lagi sebagai penutup Cyber Writing Class online gitu. Terus kalau buat JIS Club, dari kami sendiri sekarang sedang merancang bagaimana JIS Club online-nya, dan akan bekerja sama dengan suatu komunitas
komunitas JIS yang akan bekerja sama dengan Hamid dan bakal disusun nanti kegiatan JIS Clubnya lanjutannya bagaimana secara online. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih Dedi. Oke, sama-sama. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih pada Bang Dedi atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dari teman-teman peserta LTT yang hari ini, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman dari peserta, ada yang ingin bertanya lagi terkait program kerja atau presentasi yang telah disampaikan tadi? Baik, ini ada pertanyaan dari Saudari Ismi Aulia Zahra. Mau tanya dong, tapi maaf diketik aja. Untuk divisi fundraising, untuk kedepannya gimana mekanisme penjualan? Terus untuk baju-baju pre-order, kapan rencananya pendistribusiannya? Kepada Kak Nur Faiza Zainal, bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Ismi Aulia Zahra? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Ismi. Untuk baju pre-order yang kedua, alhamdulillah kemarin baru pengiriman telah dikirim bajunya dari vendor ke rumah salah satu anggota divisi fundraising, yaitu Dini. Nah, untuk mekanisme pendistribusiannya, jika memungkinkan, mungkin bajunya itu bakal dikirim. Kalau misalnya telah ada keputusan kalau misal semester 7 ke depan kita masih online, mungkin pendistribusiannya akan dilakukan dengan pengiriman yang dimana ongkos kirimnya akan ditanggung pembeli 50-50 atau enggak pembeli itu sendiri. Kalau misalnya semester 7 sudah bisa offline, mungkin akan dibagikan pas masuk kuliah di semester 7. Seperti itu. Terima kasih Kak Faiza Zainal atas jawabannya. Di sini ada yang mau bertanya lagi? Sebelum beranjak ke agenda selanjutnya. Baik, ini ada dari Andi Utari Aniza mau nanya tapi diketik juga. Jadi di sini aja. Untuk dana BPPTN apakah dikurangi? Jadi bagaimana untuk divisi atau biro yang belum menggunakan dana BPPTN? Contoh biro eksternal sudah tidak memungkinkan program-programnya untuk menggunakan dana BPPTN. Misal untuk GT dan Stuba ITB. Jadi bagaimana agar bisa diatur dana BPPTN tersebut bisa diserap dengan baik? Mungkin dari
Saudara Yusuf Azmi Madani bisa menjelaskan terkait pertanyaan dari... Oke, persilakan. Oke. Bismillah. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Taria terkait dana BPPTN. Sebenarnya dana BPPTN kita awal kepengurusan tetap gitu, tetap 10 juta dan kita diminta untuk menghabiskan seluruhnya. Mau nggak mau. Terus terkait untuk proker yang tidak memungkinkan, nanti dananya akan dialihkan. Sebenarnya pengalihan dananya udah diatur karena emang deadline dari DPM-nya itu akhir Juni kemarin. Jadi kita dengan pimpinan kemarin sempat rapat pimpinan terkait bahas dana juga, terkait dana perubahan GT dan terutama GT dan GT Mukerwil itu karena tidak memungkinkan untuk mendelegasikan offline. Jadi kita ubah RAB-nya, ubah penyerapan dananya. Karena juga kita bikin acara baru juga. Jadi untuk Sailor Talk kita masukkan ke RKAT, jadi menggunakan dana BPPTN dan GCTL juga. Jadi sebenarnya untuk dana untuk seluruh ormawa diwajibkan untuk dihabiskan. Begitu. Terus for your information aja ya guys. Jadi HMIT termasuk yang menyerap 100% di tengah tahun ini di antara ormawa-ormawa Faperta. Begitu. Untuk besarannya mungkin Alvina nanti yang menjelaskan untuk sejauh ini sampai tengah tahun ini HMIT sudah menyerap 22% dari total 10 juta itu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penyampaiannya dari Bang Yusuf Azmi Madani. Baik, akan dibuka termin kedua. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, ada pertanyaan dari Muhammad Zabar. Maaf mau bertanya tapi maaf diketik aja. Sebelumnya maaf kalau pertanyaan sudah dibahas sebelumnya karena baru masuk pertanyaan. Buat Fortan sama CC rencananya mau dibikin kayak gimana atau diundur, dan apakah udah ada komunikasi dengan departemen? Nah, untuk pertanyaan dari saudara Muhammad Zabar, mungkin dari pimpinan divisi internal atau dari ketua himpunan, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad Zabar? Ya, mungkin izin menjawab ya. Terima kasih kepada Bang Zabar atas pertanyaannya. Untuk Fortan dan CC sendiri dari Biro Internal sudah beberapa kali rapat sudah membicarakan ini. Untuk CC akan tetap diadakan dengan skema-skema yang mungkin menyesuaikan keadaan seperti saat ini karena tidak mungkin juga untuk diundur, dan rencananya sih akan diadakan secara online ya rencananya. Dan untuk Fortan juga sama, akan tetap diadakan secara online dengan beberapa games yang mungkin mendukung secara online sih. Itu sih Bang, baru sampai situ sih bahasan kita waktu itu. Mungkin Yusuf ingin menambahkan? Oke, izin menjawab pertanyaan dari Bang Jabar terkait CC dan Fortan. Untuk komunikasi dengan departemen, saya pribadi sudah berkomunikasi dengan Komsis untuk mengagendakan untuk audiensi terkait pelaporan juga dan terkait apa aja yang akan dibawa Hamid ke depannya, termasuk CC dan Fortan. Gitu. Karena rencananya juga audiensi ini setelah ini kita akan audiensi dengan beberapa pihak dari departemen, mulai dari masalah kuliah online, mulai dari kemahasiswaannya juga gitu, terkait karena corona ini bikin dunia kemahasiswaan juga berubah, karena biasanya kan di semester 7 tuh banyak yang exchange
Nah itu juga menjadi permasalahan. Gitu. Jadi insya Allah setelah LTT ini kita para pimpinan akan audiensi dengan pihak departemen membicarakan terkait HMIT ke depannya dan kegiatan-kegiatannya. Gitu Bang. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Gimana dari Bang Zabar atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ketua Divisi, Ketua Biro Internal sama Ketua Himpunan? Baik, kalau tidak ada tanggapan dari Bang Zabar, akan ada pertanyaan lagi dari Saudara Ainun Piki. Kepada Saudara Ainun Piki, dipersilahkan. Saudara Ainun Piki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ainun Vicky dari Ilmu Tanah 55. Sebelumnya penghormatan juga kepada Ketua HMIT dan para peserta agenda pada siang hari ini. Sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang ditanyakan oleh Bang Jabar ya, terkait dengan permasalahan mengenai kelanjutan dari CC seperti itu. Jadi mungkin yang lebih ingin diperjelaskan kembali, kemarin dari teman-teman angkatan 55 kami telah mengisi formulir Bitly terkait dengan pendataan kegiatan CC yang bakal diadakan. Nah, sejauh ini apakah ada konsep secara mendasar terkait dengan acara CC? Walaupun itu apa yang dikatakan tadi itu bakal diadakan secara online, apakah memang secara tidak langsung gitu, seperti itu? Apakah ada konsep-konsep dasar yang mungkin bisa dibuka di sini, atau emang ini salah satu konsep yang tidak bisa kita buka, atau seperti apa? Maksudnya gimana ya? Maksudnya apa emang sangat rahasia atau seperti apa? Nanti mungkin kalau emang ada secara gambarannya seperti apa terkait dengan pelaksanaannya. Karena kemarin juga saya rasa isi di dalam Bitly-nya juga kan ada salah satu yang menanyakan gimana kalau seandainya secara online, terus apa alasannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Bang, Kak, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ainun Piki. Mungkin dari divisi yang terkait yang menangani CC bisa menjawab. Ya, izin menjawab lagi ya. Terima kasih kepada Ainun Piki atas pertanyaannya. Untuk konsep dasarnya sih sudah disusun ya dengan tim-tim kami yang sudah memang memang tugasnya di konsep acaranya itu sendiri, bagaimana nanti skemanya dan tetap mendapatkan value dari CC itu sendiri seperti apa. Untuk konsepnya sendiri dibuka di sini atau tidak, itu mungkin nanti bakal ada penjelasan lebih lanjut juga ya untuk CC ini. Kedepannya nanti mungkin 55 bisa ditunggu aja seperti apa CC-nya nanti. Udah sih, mungkin sampai situ aja dulu penjelasan untuk CC-nya. Untuk konsepnya kayaknya belum bisa dibuka di sini ya. Kepada Yusuf Azmi tadi ingin menambahkan kan? Sebenarnya pada dasarnya kegiatan CC nggak akan mungkin diadakan online. Tetapi sebenarnya tim panitia CC akan mencoba konsep baru di mana kita membuat sedikit kayak masa orientasi untuk anak-anak baru ini. Karena ketika awal kepengurusan saya berkoordinasi dengan Pak Tejo, sebenarnya departemen itu mendukung bagaimana kita untuk memperkenalkan anak-anak baru kita, mahasiswa baru kita gitu.
yang bisa kita lihat juga contohnya ketika silaturahmi kemarin Pak Darmawan dan Pak Baba begitu excitednya dengan mahasiswa-mahasiswa baru yang akan masuk ke departemen gitu. Jadi emang sebenarnya pada dasarnya cross country dan ke lapang tuh pasti akan dilaksanakan offline. Cuman selama semester depan itu kami dari panitia CC akan memberikan sedikit materi terkait pengenalan departemen itu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Ucup sama Kak Ita atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah dari teman-teman peserta LPT ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Kak Indri dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Mau nanya buat Kominfo Hati, untuk kelas desain itu pertimbangan untuk nggak diadain untuk sekarang ini kenapa ya, Het? Oke, izin menjawab ya. Apa ada pertanyaan atau gimana? Udah sih gitu sih. Kenapa nggak sekarang diadain secara online gitu, Het? Pertimbangan gue tuh gini, kalau misalnya kan kita tuh harus install aplikasinya dulu, software-nya dulu ya buat desain. Nah, belum tentu misalnya kita mungkin bisa install sendiri. Ada beberapa orang yang nggak bisa dan dia tuh nggak tahu permasalahan di laptopnya itu permasalahan saat menginstal di laptopnya itu apa gitu. Dan kita nggak bisa ngebantu karena gimana ya, untuk menginstal dan dilaksanakan pemantauannya secara online itu lumayan susah gitu, sedangkan offline aja susah gitu. Terus juga pas saat akan mengeditnya gitu, gue jujur kemungkinan bakalan ada yang kayak gue, karena saat kita ngedesain, karena kalau kita hanya menonton aja tanpa ada orang yang ahli di samping kita gitu, itu akan cukup susah gitu, walaupun orangnya melihat videonya itu berkali-kali gitu. Gak segampang ketika kita diajarin langsung sama tentornya gitu. Itu sih pertimbangan gue untuk gak ngadain saat ini. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Tadi dari Bang Muhammad Zabar mau nanya konsep yang disinggung oleh Ketua Himpunan. Mungkin dari Bang Yusuf Fahmi Badani bisa menjelaskan mungkin. Oke, ya izin menjawab pertanyaan dari Bang Jabar ya. Konsep baru yang saya singgung tadi itu menurut berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Ditmawa terkait MPD. Karena akhir-akhir ini saya mendapatkan pedoman terkait MPD, di mana berisi tentang pengenalan departemen, prestasi dan akademik dan lain-lainnya. Jadi konsep baru yang saya maksud yang akan kita laksanakan di semester depan itu adalah pengenalan departemen. Kita lebih kayak mengundang departemen untuk mengenalkan departemen itu, mulai dari komdiknya, komsisnya. Selain itu juga akan ada pengenalan HMIT dan Fokusimiti. Karena ya kita butuh kader-kader yang bagus, kader-kader yang baik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di HMIT ataupun di Fokusimiti. Seperti kita ketahui, Angkatan 56 ini akan menjadi calon-calon sekjen dari Fokusimiti di tahun depan. Jadi perlu kita kader dan kita perkenalkan lebih dalam lagi. Begitu. Baik, Bang Jabar. Baik, pada Bang Jabar dipersilakan. Halo, dengar nggak? Halo, ya kedengaran. Kawan? Dengar Bang. Ini aku Ali ya. Gini Cup. Ya Bang. Nah, bahwasannya kan CC Ya, itu kan bukan termasuk dari bagian MPD. CC itu bukan MPD kan. Jadi
Kalau Iya, di Bang. konsepnya sama kan, disamakan sama MPD gitu kan. Itu sedikit kayak mana ya menurutku, nggak, ya kan awalnya kita udah emang nggak ada MPD, CC itu pun MPD, jadi nggak bisa gitu disamain konsepnya yang kayak kalau mau kau buat kayak gitu. Itu menurutku aja sih, nggak tahu menurut kawan-kawan yang lain. Gini, Kalau mengenai saya perjelas dulu ya, Bang. Stop, lanjutin, Bang. ya itu aja sih dari aku gitu. Kalau ada yang mau kejelasin ya silahkan, nggak apa. Sebenarnya gini, Bang, yang seperti saya bilang juga tadi, sebenarnya CC offline itu pasti ada. CC offline itu pasti ada, Bang. Entah nanti gimana mekanismenya dengan departemen, tapi karena kan semester depan tuh kosong nih. Kosong banget nih, 56, tiba-tiba ketemu dosen-dosen tanah gitu. Mungkin kaget. Makanya kita membawa konsep baru gimana konsep online ini tuh sebenarnya emang nggak ada kaitannya dengan CC, Bang. Jadi kayak emang kita bikin orientasi baru aja untuk biar 56 tuh nggak kaget-kaget amat dengan departemen. Berarti konsepnya Seenggaknya konsepnya pengenalan gitu kan, berarti iya, judulnya itu bukan CC kan gitu kan. Iya, mohon maaf, Bang, tadi emang mungkin salah redaksi mungkin dari kami. Jadi saya perjelas sebenarnya CC itu pasti akan dilaksanakan offline. Kalau emang gitu konsepnya bagus sih, kalau karena kan anak baru juga belum pada kenal kan. Sampai Betul. juga budaya-budaya yang ada di perkuliahan kayak gitu. Ya biar jangan salah-salah Ya. ini segala macam. Oke, Bang. Ini sebenarnya kita bisa jabarin nggak? Kalau karena kan ini beda CC ya. Mungkin buat teman-teman anggota juga biar lebih jelas lagi. Untuk sebenarnya konsep dari pengenalan ini kita tetap bakal bikin pertemuan antar angkatan, Bang, rencananya. Karena mungkin angkatan kurang terlalu cangkupannya, kita membuat konsep untuk kenalan kelompoknya abang asuh, kakak asuh, biar lebih dekat. Mungkin bisa forum 4 angkatan nih, yang kakak asuhnya berjalur itu kan, bersambung-sambung itu, bisa ngadain forum gitu sih. Jadi niat awal panitia CC sebenarnya ya jatuhnya jadi yang ngerjain tuh panitia CC, Bang. Jadi gitu sebenarnya. Jadi karena emang daripada kita bikin panitia lagi ribet lagi, mending kita sekalian. Mungkin ini saya menjelaskan aja biar nggak ada salah paham. Sebenarnya emang saya pribadi, Bang, nggak pengen CC di onlinein gitu. Saya tetap kekeh dengan CC itu harus offline gitu. Berarti mungkin menambahkan juga ya, Bang, dari Yusuf tadi. Oh ya, silakan Dek. Iya, mungkin nanti bakal dibicarakan juga kan sama departemen, inginnya departemen seperti apa, dan inginnya terwujudnya tuh nilai-nilai yang ingin didapat dari departemen juga seperti apa, dan kita bakal mengeksekusinya juga akan seperti apa, karena sementara ini kita menyesuaikan ke keadaan yang saat ini. Nggak mungkin juga kan ke depannya nanti 56 kan bakal masuk di departemen semester 3, dan nggak mungkin juga kita mendiamkan saja gitu anak-anak 56 ini. Jadi ya sementara ini mungkin pakai cara online ini dulu sih, Bang, untuk memperkenalkan, benar tadi kata Yusuf, untuk memperkenalkan, oh kira-kira nanti ternyata di ilmu tanah ada ini loh, bakal ada event-event ini loh gitu, Bang. Mungkin seperti itu sih singkatnya dari yang Yusuf jelaskan tadi, Bang. Berarti CC-nya diundur gitu ya? CC yang aslinya Kemungkinan besar. yang offline. Kemungkinan besar. Makanya ini juga saya masih memikirkan beberapa kemungkinan, karena ya saya juga masih awam terkait CC ini, Bang, jujur. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Bang, mumpung saya di Bogor juga. Ya, saran aja sih. Saran. Oh ya, Bang. Banyak nanya ya. Siap, Bang. Biar enggak Iya, Bang. Ya. Siap. Apalagi ini CC juga. Ya, dari aku sekian, semangat untuk pengurus tahun ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Assalamualaikum. Masih, Bang. Terima kasih, Pak. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Apakah ada yang bertanya? Gimana dari teman-teman peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari teman-teman peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Waktu sesi tanya jawab sampai dengan pukul 14.30. Kalau sampai pukul 14.30 nggak ada yang bertanya, kita akan pindah ke agenda selanjutnya. Mana dari teman-teman peserta? Baik, kepada saudara Uhud, persilahkan.
pada saudara Ruhut. Saudara Ruhut menanyakan untuk masalah soil test kita lakukan secara daring atau diundur. Mungkin kepada divisi yang berkaitan bisa menjawab. Jaya ada nggak Jaya? Kayaknya Oke, biar coba iya, Bang. saya jelaskan terkait soil test ya. Oke, untuk soil test ya qadarullah karena emang kita kuliah online selama 1 semester ke depan. Saat disayangkan sebenarnya cek lagi. Soil festival akan diselenggarakan online. Untuk penyusunannya masih dalam rangka penyusunan oleh para panitia, entah konsepnya gimana online-nya atau perlombaannya juga. Tapi untuk sejauh ini, untuk kata finalnya sudah akan diselenggarakan online. Begitu. Terima kasih. Baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Gimana saudara Ruhut tadi atas jawabannya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian dari Badan Pengawas terkait jaring aspirasi serta penilaian. Kepada Saudara Patan Oktrisab, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Reza atas kesempatannya. Boleh di next dulu slide-nya. Terus ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi izinkan saya mewakili Badan Pengawas HMIT Kabinet Brasa menyampaikan tentang hasil dari jaring aspirasi dan penilaian dari proker-proker yang sudah berjalan. Yang pertama, untuk jaring aspirasi, alhamdulillah untuk tahun ini sudah mencapai 138 responden yang terdiri dari angkatan 53, 54, 55, dan 56. Selanjutnya, jaring aspirasi ini juga telah berhasil untuk menampung seluruh kritik dan saran terhadap pengurus HMIT. Selanjutnya lagi, hasil dari jaring aspirasi ini akan menjadi salah satu aspek penilaian yang dibutuhkan oleh Badan Pengawas untuk menilai tingkat kepuasan dari peserta kegiatan. Nah, tingkat kepuasan itu akan menunjukkan tentang tercapainya tujuan dan dirasakan manfaatnya oleh peserta kegiatan yang setelah mengisi respondennya. Selanjutnya, ada hasilnya. Nah, yang pertama mungkin untuk divisi profil ini ada gambaran untuk hasil dari proker kalian menurut keluarga mahasiswa ilmu tanah. Nah, untuk partisipannya sendiri masih cukup rendah, tidak lebih dari 60%. Namun tingkat kepuasan dari peserta yang telah mengikuti tersebut sudah cukup memuaskan di angka 8,53 rata-ratanya. Itu ada datanya, data responden sama data kepuasan dari teman-teman yang sudah menghadiri. Mungkin bisa dijadikan referensi untuk jadi lebih baik lagi, biar lebih ramai lagi dan lebih bagus lagi kualitasnya. Selanjutnya boleh next. Nah, selanjutnya ada dari divisi PSDM yang membawa 3 proker. Yang pertama ada Soil Writing Class. Nah, ini juga dari data yang sudah diperoleh survei yang kita adakan ini juga sudah ada angkanya, yaitu partisipannya juga masih rendah, tidak lebih dari 45%, hanya sejumlah 81 orang.
mungkin menunjukkan oleh kurangnya minat keluarga mahasiswa ilmu tanah terhadap pelatihan LKTI ini. Dan untuk tingkat kepuasannya, teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan LKTI ini, mereka menunjukkan angka 7,87 yang bisa digolongkan cukup memuaskan. Selanjutnya ada dari broker tutor survei dan e-learning. Ini salah satu broker yang sangat digemari juga oleh teman-teman mahasiswa tanah dan juga sangat dibutuhkan di setiap UTS dan UAS. Nah, untuk partisipannya juga cukup tinggi, di angka 78,3% dari 138 orang. Selanjutnya, tingkat kepuasannya juga cukup tinggi, menunjukkan di angka 8,42. Boleh next lagi. Selanjutnya ada JIS Club. Ini menunjukkan tingkat partisipasi yang paling rendah dibandingkan broker-broker PSDM yang lain. Mungkin karena beberapa alasan yang bisa disebutkan, seperti yang mengikuti biasanya adalah mahasiswa dari semester yang sudah menjalankan atau mengikuti mata kuliah SIG atau dibarengi dengan mata kuliah SIG, jadinya minatnya kurang gitu. Mungkin untuk teman-teman yang semester awal yang tetap ingin mengikuti juga sebenarnya diperbolehkan juga. Terus untuk tingkat kepuasan orang-orang yang sudah mengikuti kegiatan ini ada di angka 8,64 yang dapat dikategorikan sebagai memuaskan. Selanjutnya ada dari Biro Eksternal dan Kemitraan. Ini ada tingkat kepuasan masing-masing dari brokernya, yaitu studi banding, katalog, dan Sailor Talk. Nah, untuk eksternal kemitraan ini, di jaring aspirasi tidak menginput dari data Sailor Talk yang kedua, karena Sailor Talk kedua itu diadakan setelah jaring aspirasi. Jadi mungkin Sailor Talk kedua itu akan diadakan lagi jaring aspirasinya nanti entah di akhir tahun atau sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya untuk hasilnya, next, ya. Nah, untuk program kerja ini juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, termasuk untuk program kerja yang baru ya, yaitu Sailor Talk juga mendapatkan nilai yang sangat tinggi, 8,96, dan diikuti oleh 8,42 untuk studi banding dan 8,65 untuk katalog, yang menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Selanjutnya, nah untuk biro internal sendiri, ini ada 2 broker yang diikuti oleh non-pengurus, yaitu silaturahmi dan get closer to lecturer. Nah, untuk silaturahmi ini didapat dari data-data yang sudah ada, menunjukkan tingkat yang sangat memuaskan, mencapai angka 9. Dan pesertanya sebanyak 81 orang yang mengisi. Lalu untuk kepuasan responden yang tentang proker baru kita ini, GCTL, menunjukkan angka yang cukup memuaskan juga, di angka 2,8. Dapat disimpulkan juga bahwa kedua kegiatan tersebut tercapai tujuannya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh para responden yang sudah mengisi. Next. Untuk selanjutnya, ini 2 program kerja yang diadakan hanya untuk khusus pengurus, yaitu rapat umum pengurus, dan yang kedua ada upgrading. Nah, yang pertama ini rapat umum pengurus juga menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan angka 8,2 dari total 74 responden. Nah, sementara untuk kegiatan upgrading ini menunjukkan angka yang cukup kecil dibandingkan dengan yang lain, di angka 7,19 atau 7,2, yang tergolong cukup memuaskan juga. Selanjutnya, untuk divisi fundraising ini ada tingkat kepuasan terhadap produk-produk yang sudah dirilis sama fundraising. Boleh langsung di next. Nah, ini juga mungkin hasil ini bisa jadi pertimbangan fundraising ya, untuk mungkin nanti mau merilis produk-produk terbaru sesuai dengan sasaran dan sesuai dengan minat mahasiswa tanah, agar keuntungan yang didapat juga bisa maksimal seperti itu. Nah, untuk merchandise dan produknya, angka yang ditunjukkan adalah 8,64, 8,18, dan 8,7 untuk masing-masing dari kaos soiler, gantungan kunci dan stiker, serta hasil kebun dan biopori. Nah, untuk produk-produk yang ditunggu oleh teman-teman ilmu tanah lainnya itu ada tiga atasnya itu ada topi, gelang, serta jaket. Jadi mungkin untuk divisi fundraising bisa dijadikan referensi ya buat selanjutnya. Ya, next. Ini ada dari divisi komunikasi dan informasi tentang media Hamid dan kontennya.
pertanyaannya adalah bagaimana tingkat kepuasan terhadap media Hamid dan juga tingkat kepuasan terhadap konten yang berisikannya. Nah, untuk sosial media Hamid ini alhamdulillah sudah hampir 100% diikuti oleh mahasiswa di TSL. Tingkat kepuasannya juga menunjukkan angka yang tinggi 8,65 seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan dari Badan Pengawas terhadap responden untuk menunjukkan tingkat kepercayaan juga dari teman-teman anggota yang mutana terhadap kabinet tahun ini. Pertama, tingkat kepuasannya tentang ini secara keseluruhan acara HMIT, tingkat kepuasannya seperti itu. Terus yang kedua juga ada tingkat kepercayaannya. Yang terbangun cukup memuaskan juga. Boleh di next. Nah, ini salah satu unsur yang penting ya. Jadi kami dari Badan Pengawas sudah memilih dan mewakilkan kira-kira kritik dan saran apa saja ya yang mungkin terdapat di jaringan aspirasi yang ingin disampaikan kepada pimpinan HMIT. Bisa dibaca sendiri. Yang pertama, kritiknya adalah tingkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembuatan program kerja. Yang kedua, selama pandemi, online adalah segalanya. Ramaikan lagi sosial medianya. Dan yang ketiga, ada kritik tentang presidensi yang terlalu lama. Lalu ada grup yang kurang aktif. Lalu ada informasi mengenai kegiatan kurang menarik dan kurang menajak. Jadi kurang persuasif. Lalu selanjutnya ini mungkin untuk BP-nya sendiri. Untuk meningkatkan monitoring terhadap kinerja pengurus. Selanjutnya lagi, tingkat kepekaan hubungan antar pangkatan. Lalu menarik massa untuk ikut proker. Jangan dengan cara memaksa. Selanjutnya lagi, lebih disiplin dalam rapat dan pelaksanaan program kerja. Untuk selanjutnya, internalisasi antar divisi dan intradivisi kurang baik. Jangan malu berdiskusi dengan senior, alumni maupun dosen. Lalu yang terakhir adalah kurangnya kegiatan kemanusiaan dari HMIT sendiri. Nah, sebenarnya untuk kritik ini gak ada yang dari BP ya, jadi benar-benar dari anggota HMIT semuanya. Ada juga yang kritik untuk BP, jadi ini benar-benar dari aspirasi dari teman-teman kita semua dari 4 angkatan tersebut. Nah, untuk sarannya sendiri yang mungkin bisa jadi pertimbangan pimpinan-pimpinan yang ada di sini, yaitu mengadakan kegiatan daring berupa diskusi, tutor, seminar, social club online, pencerdasan terkait keilmuan dan kegiatan sosial. Nah, yang kedua ada silaturahmi dan internalisasi yang rutin diadakan secara daring kepada semua masyarakat di TSL. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas konten dan keaktifan di sosial media. Yang keempat ada meningkatkan kerjasama dan internalisasi antar pengurus. Selanjutnya ada pembuatan media daring baru seperti podcast untuk menceritakan sejarah tentang ilmu tanah serta membahas isu pertanian terkini. Dan nomor 6 ada transparansi terkait proker yang akan tetap berjalan dan tidak jadi berjalan selama masa pandemi ini. Jadi anggota Hamid ini juga banyak juga yang minta sebuah transparansi ya, sebuah kejelasan juga untuk setengah tahun ke depannya. Bagaimana untuk kejelasan proker-proker yang mungkin tertunda seperti tadi, kenapa banyak juga yang menanyakan tentang proker-proker yang sekiranya akan berubah konsepnya atau tidak jadi atau ditunda. Sepertinya banyak juga yang butuh kejelasan soal itu, transparansinya. Dan juga sebenarnya juga banyak juga aspirasi-aspirasi lain yang ada di jaringan aspirasi yang sudah ditampung. Tapi ini hanya mewakilkan karena beberapa jaringan aspirasi sifatnya sama dari semua ini. Jadi insya Allah ini sudah mewakilkan dari semua aspirasi. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini dari Badan Pengawas sendiri. Alhamdulillah walaupun belum sempurna, dari tahun ini akan mulai diadakan penilaian untuk divisi masing-masing, divisi atau bidang masing-masing. Nah, ini dibagi dua. Penilaiannya ada dari kuantitatif, datanya bisa terukur. Yang kedua adalah kualitatif dengan kualitasnya sendiri gitu. Nah, ini bobotnya sama ya, 50%. Untuk penjelasannya, yang pertama itu ada publikasi. Publikasi yaitu penyampaian adanya kegiatan sebelum kegiatan itu dimulai. Dengan angka sebagai berikut, akan mendapatkan angka 4 jika publikasi diberikan sebelum H-7, angka 3 untuk H-6 dan H-5, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada press release, yang mungkin tadi terkait juga tentang kritik yang diberikan. Nah, tentang press release ini, penyampaian
acaranya. Setelah acara itu ada nilai 4 untuk press release yang termasuk cepat, yaitu kurang dari itu sama dengan H-2 H+2 itu, sorry ya, salah, H+2 ya. Terus angka 3 untuk H+2 untuk hari setelah H+2 dan sebelum atau sama dengan H+5 dan selanjutnya. Yang ketiga ada partisipasi mahasiswanya. Ini juga kita bisa lihat mungkin dari teman-teman atau kadifnya sendiri sudah menargetkan berapa untuk pesertanya, dan kita bisa menghitung juga dari situ, dan kita kelaskan ke situ. Dan kemudian ada kelancaran acara. Nah, ini ketepatan rencana dimulainya acara dengan aktualisasi di lapangan. Jadi terkait kedisiplinan juga, dari BP juga menekankan untuk tidak terlalu lama untuk memulai acara seperti itu. Jadi kita tetap menilai di situ juga. Jadi juga percuma kalau manfaatnya terasa bagi responden tapi kedisiplinannya juga kurang kan. Seperti itu kira-kira. Dan itu ada parameternya. Yang selanjutnya adalah kualitatif. Yang pertama adalah kepuasan peserta. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, yang tadi saya paparkan juga terkait kepuasan yang ada di jaring aspirasi. Jadi itu menunjukkan tercapainya tujuan dan dirasakan manfaat oleh responden kayak gitu. Jadi jaring aspirasi insya Allah juga bisa mewakilkan karena random samplingnya juga random. Kita nggak pilih-pilih sampling, semuanya juga bisa bebas untuk mengisi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah keaktifan pengurus. Nah, ini keaktifan pengurus ketika rapat ini penilaian dilakukan oleh badan pengawas masing-masing. Jadi ini hak badan pengawas untuk menilai yang bertanggung jawab pada masing-masing divisi dengan memperhatikan absensi serta keaktifan anggota. Jadi badan pengawas untuk tahun ini sudah mencoba untuk mendata semua kegiatan rapat, mulai dari absensi, terus waktu mulai rapat, terus ada kehadiran lain seperti ketelatan dari anggota untuk mengikuti rapat, dan juga keaktifan anggota tersebut di rapat tersebut, seperti itu. Dan ada nilainya dari sangat aktif sampai sangat tidak aktif. Untuk yang terakhir, ada kinerja panitia pelaksana kegiatan. Nah, ini juga hak penuh BP untuk menilai tentang berjalannya kegiatan yang sudah terlaksana divisi BP masing-masing dengan memperhatikan kinerja pelaksana kegiatan. Nah, untuk referensinya sendiri ya, untuk SPPK ini, alhamdulillah juga kita sudah beberapa kali mengadakan studi banding baik dengan DPM atau BP Himpro lain untuk mencari kira-kira parameter apa aja yang bisa kita aplikasikan di himpunan terbaik ini. Dan sementara hanya 7 itu, dan mungkin untuk setengah tahun ke depan akan menggunakan parameter yang sama, seperti itu. Selanjutnya, boleh dilanjut, Heti. Nah, ini untuk perhitungannya, untuk tingkat kepuasannya total skor dibagi total responden dikali skor tertinggi. Untuk kualitatifnya jumlah skor parameter dibagi jumlah parameternya. Begitupun juga dengan kuantitatif, dan akhirnya kuantitatif tambah kualitatif dibagi 2. Jadi mereka porsinya sama-sama 50%. Dan mungkin ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman selanjutnya penilaian divisi ya, angka-angka divisi. Selanjutnya boleh. Untuk divisi Kominfo untuk tahun ini menunjukkan angka untuk kuantitatif ya. Jadi di angka 3,33. Untuk kualitatifnya di angka 2,75. Dan hasil akhirnya bisa kita lihat sendiri, Kominfo mendapatkan nilai akhir sebesar 3,041. Seperti itu. Nah untuk beberapa keterangan khusus ya, seperti tidak ada publikasi, karena kata alumni ini kan publikasi itu kan seperti mengajak untuk mengikuti kegiatan. Nah, sementara kata alumni ini kan diadakan dalam internal pengurus sendiri kan, tidak mengajak partisipan yang lain. Jadi ini tidak dicantumkan di dalam penilaian. Jadi tetap di kuantitatifnya hanya dinilai kelancaran kegiatan dan keaktifan pengurus, lalu dibagi dengan jumlah parameternya itu 2. Jadi tidak dinilai 0 gitu untuk penjelasannya. Selanjutnya ada profil. Ini ada profil yang sudah mengadakan 2 kegiatan sebenarnya rangkaian, tapi kita jadikan 1, yaitu Sel Club
dengan nilai 3,575 dan 3,1 untuk kualitatifnya. Dan nilai akhirnya itu 3,2708 sekian. Seperti itu. Selanjutnya. Boleh next, oke. Terima kasih. Nah, untuk PSDM sendiri bisa dilihat juga untuk angkanya ini sama ya, kualitatif sama kualitatif. Mereka ada di angka 3,33. Jadi hasil akhirnya pun 3,33. Selanjutnya ada dari internal. Untuk kuantitatifnya dia di angka 3,4 dan kualitatifnya ada di angka 3,29. Yang dirata-ratakan akan menunjukkan hasil akhir sebesar 3,38. Seperti itu. Selanjutnya untuk 2 divisi terakhir. Nah, untuk eksternal kemitraan juga ada beberapa keterangan yang harus dijelaskan. Terkait yang tadi saya bilang juga, untuk kata alumni tidak ada publikasi. Lalu tentang kata alumni juga tidak mematok target. Jadi ini sudah dikonfirmasi kepada kadifnya sendiri, tidak mematok target. Jadi dinilai tidak ada penilaian. Lalu untuk seloto kedua, yang tingkat kepuasan seperti yang saya bilang karena belum ada di jaring aspirasi, jadi belum bisa ada penilaian di situ. Dan untuk hasil akhirnya dari XMIT ada 3,44. Seperti itu. Selanjutnya ada dari fundraising. Karena fundraising ini juga termasuk spesial dan tidak bisa disamakan juga parameternya. Jadi dari fundraising hanya 3 yang dinilai. Target penjualan yang sudah didiskusikan dengan kadifnya sendiri terkait target penjualan terpenuhi atau tidak. Lalu kepuasan terhadap desain, yaitu yang saya tadi sampaikan di jaring aspirasi, dari situ nilainya. Dan yang ketiga adalah keaktifan anggota. Nah, keaktifan anggota ini hak prerogatif dari BP untuk menilai. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini mungkin tunggu-tunggu sama teman-teman juga untuk staf dan divisi atau biro terbaik HMIT periode tengah tahun 2019-2020. Sebelumnya, mari kita ucapkan selamat juga untuk teman-teman yang mungkin nanti akan keluar namanya. Karena insya Allah ini penghargaan yang cukup membanggakan juga. Nah, untuk hasilnya sendiri, untuk staf terbaiknya itu, kita berdasarkan diskusi antara BP dengan ketua divisinya masing-masing. Oke, spoiler. Ya, jadi penjelasannya tentang divisi dan staf terbaiknya itu dari diskusi dari BP dan kadifnya masing-masing. Jadi penilaiannya didiskusikan di situ. Tidak hanya BP. Dan untuk divisi atau biro terbaiknya juga nanti dinilai dari hasil yang tadi kita sudah lihat bareng-bareng, dari nilai kuantitatif maupun kualitatif. Karena tadi sudah kelihatan, boleh dilanjut. Selamat kepada 3 pertama yang sudah menjadi staf terbaik. Ada Adelia Fatmaningrum dari Kominfo, Fitri Damayanti dari internal, dan Andra Septina Rachendra dari PSDM. Selamat untuk ketiganya. Andra paling keren. Iya, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya ada Ismi Aulia Zahra dari eksternal dan kemitraan. Lalu ada Dini Madeni dari fundraising. Selamat buat kalian. Selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir ini, tolong untuk moderator jangan senyum-senyum. Moderator jangan senyum. Ya, jadi untuk dari profilnya sendiri ada Daniel Firdaus. Selamat Daniel. Dan dari banyak pengawasi juga ada Taufik Hidayat. Selamat Adik Reza. aku semangat dan selamat. Teman-teman silakan kalau mau nyalain dulu. Gua kasih kesempatan untuk menyelamatkan teman-teman atau staff terbaiknya dulu. Kasih semangat. Selamat Mas Boy. Spoiler ya, Selamat. Kalian keren. Selamat. Yang lain juga kok pada terbaik kok. Iya, sudah semuanya. Boleh gue lanjut? Adik aku.
Resek loh. Boleh dilanjut. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum terpilih, jangan berkecil hati juga, jadikan juga sebagai penyemangat juga. Karena tidak memandang dari 54 atau 55, kalau kalian staff terbaik, kalian staff terbaik. Jadi untuk 54 atau 55-nya tetap semangat buat meraih staff terbaik. Ini juga berarti menjadi indikator juga ya buat kalian. Berarti kalian dipercaya oleh kadif-kadif kalian juga dipercaya oleh BP kalian untuk menjadi staff terbaik, menjadi contoh juga. Semoga setelah ini juga bisa menjadi contoh di divisinya masing-masing untuk lebih baik lagi. Oke, jangan kendor. Nah, untuk next, kita beri selamat kepada divisi biro terbaik di Kabinet Brasa untuk setengah tahun ini. Selamat datang kemitraan dengan nama baru, dengan branding yang baru, bukan internal, eksternal. Bisa baik. Silakan diselamatkan. Bentar ya, guys. Kalau ada yang mau nyelamat. Mungkin dari kadifnya ada sepatah dua kata yang mau diucapkan. Bom, silakan. Oke, apa ya? Tiba-tiba pemalu. Makasih buat teman-teman semua. Semuanya pas gimana ya? Aduh, aku nervous gitu. Speechless. Pilih. Semoga apa ya? Udah. Semoga lebih baik lagi semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Tidak jelas loh. Udah, itu aja. Ya, udah gitu aja. Udah gitu aja. Nanti Ya. aku kalau udah nggak status lagi. Mungkin dari BPX kita ada yang mau disampaikan, Raisa? Terkait yang menilai juga. Mungkin ada yang mau disampaikan ke kadifnya atau ke teman-teman staffnya. Raisa, dipersilakan. Raisa. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Selamat buat divisi X-Meet yang keren bingit. Biro Sadiro. Oh iya, salah. Karamu, BP-nya. Soalnya seneng banget, jadi sampai salah gitu. Pilih. Semoga bisa jadi contoh buat divisi dan biro yang lain. Selamat X-Meet. Selamat X-Meet. Makasih Raisa. Terima kasih BX dan Raisa. Boleh di next. Eti. Bentar, wait. Nah, udah sampai di penghujung PPT dari BP sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga apa yang sudah disampaikan juga relevan dengan keadaan saat ini. Nah, ini nggak tahu baju siapa, nemu di pas lagi foto kabinet. Semoga yang tadi sudah menjadi staff terbaik dan segala macam, divisi terbaik segala macam juga tetap pertahankan kualitasnya juga, jangan kendor. Karena penilaiannya akan sama, ini nilainya akan sama, BP-nya pun nggak berubah. Jadi kalau misalkan nilai kalian turun ya berarti kaliannya menurun kualitasnya gitu. Hati-hati aja ya, teman. Untuk yang jarang ikut rapat juga, teman yang telat rapat juga, jangan nyantai-nyantai karena kita melatih juga. Datanya ada kok, tenang, semua ada, kita simpan dengan rapi. Jadi kalau kalian minta bukti juga nih dari semua ini, kita juga siap untuk nyampein. Tapi mungkin gak di publik ya, bisa langsung PC gue. Oke. Sekian dari gue. Mungkin tambahannya untuk Pak Ketua, ada yang mau disampaikan dari hasil tersebut bagaimana? Untuk Pak Ketua HMIT, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para staf terbaik dari divisi dan biro. Ini kenapa nggak ada staf nggak ada BPH terbaik? Kayaknya emang terbaik semua BPH. Bagaimana nih? Never. Oke. Betampol. Ini untuk closing BPH-nya. KKN wajar. Oke. Sebenarnya sekalian closing statement ya. Oke. Mau ucapin terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Pertama dari Badan Pengurus Harian Kabinet Brasa yang sudah memaksimalkan koordinasi di masa pandemi ini
Gua tahu banyak banget masalah, banyak banget kendala yang kita hadepin selama masa pandemi inilah, terutama di masa pandemi ya, di tengah kepengurusan ini. Ya, gue ngucapin terima kasih, apresiasi tinggi-tingginya atas kerja keras kalian. Yang kedua, untuk pimpinan, 7 orang pimpinan BP, termasuk BP juga, terima kasih atas kerja kerasnya selama kurang lebih 6 bulan, lebih dari 6 bulan sih, 7 bulan lah, untuk kerja kerasnya dalam menyusun agenda-agenda yang terbaik untuk anggota HMIT. Untuk selanjutnya, untuk 63 pengurus Kabinet Brasa yang lainnya, tetap semangat. Tengah perjalanan lagi akan kita lalui bersama, walaupun tidak dengan tatap muka, tapi semangatnya tetap sama, bahkan harus lebih ditingkatkan lagi. Mungkin dari penilaian tadi pun bisa menjadi tolak ukur sebagai bahan renungan, bahan motivasi untuk diri kalian, karena ya kalau kalian bekerja dengan sekeras mungkin, ya efeknya juga untuk kalian gitu. Terus untuk terakhir, terima kasih untuk anggota HMIT atas kritik, saran, dan masukan selama pandemi ini terutama. Harapannya tetap memberi kritik, tetap memberi saran, karena mau nggak mau pengurus di sini bekerja untuk kalian juga. Program-program ini ada untuk kalian juga. Karena ya anggota HMIT inilah alasan kenapa HMIT harus berdiri dan terus berkarya. Oke, terima kasih. Udah sih dari gue itu. Semangat semuanya. Yang liburan produktif, yang KKN produktif, ya produktif juga. Kalau liburan di kosan. Oke. Itu sih dari gue. Terima kasih semuanya. Ya, mungkin dari saya juga cukup segitu aja untuk hari ini, dan mungkin terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di acara hari ini, yang sudah keluar masuk juga mungkin nggak bisa disebutin ya teman-temannya, tapi sangat dihargai untuk yang bisa menyempatkan untuk hadir. Semoga Amin juga kedepannya juga semakin baik, terlepas dari kondisi yang tidak baik juga untuk sekarang. Semoga semua teman-teman juga sehat di rumah, keluarganya juga. Dan semangat juga yang lagi KKN ya Bapak. Semangat di rumah. Juga penyelesaian. Ya. Semangat semua. Bisa kembali ke moderator. Terima kasih. Silakan moderator. Host, gimana host? Baik, terima kasih kepada Bang Fatan atas penyampaiannya. Baik, sudah di penghujung acara. Semoga LTT pada siang hari ini dapat menjadikan evaluasi buat kita semua dan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin sebelum ditutup akan ada sesi dokumentasi. Mungkin semuanya bisa mengaktifkan kameranya atau videonya. Guys, minta mungkin tolong. dari Kak Heti bisa mengambil dokumentasi. Mohon maaf. Harus banget. Itu Chrome gue lagi bermasalah, Ucup. Pakai itu kan pakai kamera. Dari abang-abang atau teman-teman yang pakai. Siapa bisa dong tolong halap. Yeay. Gue belum pasang. Internal on cam dong, internal. Bentar, kalau nggak gue buka di itu deh. Di Firefox, bentar ya. Boleh. Mau dandan dulu, mau ngapain kek. Iya, semuanya on cam. Ya, akhirnya gue mau lihat muka-muka kalian. Sabar ya. Bye. Nggak formal nih. Siapa tuh? Siapa tuh tadi? Itu kayak suara manusia. Boleh. Ini masih ada yang belum on cam yang aku loh. Gua belum. Guys, mohon maaf, sepertinya Chrome gue memang bermasalah. Siapa yang pakai itu Firefox gue di internet? Siapa yang pakai? Close presenting Kaheti. Valen dulu rapi-rapi Valen. Di grid gue nggak muncul muka kalian.
Di gue muncul kok, tapi nggak semua aja. Kan lu pakai grid. Nggak pakai grid, gue tapi Yeah. pakai layout. Sekian dikit yang masuk. Iya, gimana dong? Ada yang pakai grid nggak? Gaptek, Google Mbak. Grid. Enggak head. Enggak, head lu doang, sumpah. Tolong biar kalian semuanya kepasang, kalian masing-masing screenshot ya. Head lu malah. Boleh nggak sih? Iya pasti. Hai adik-adikku Iya pasti dan beda-beda Nina. nanti disatuin. Selamat ya. Iya. Kalian pasang. Bentar. Jadi kamu gendutan jadi pedes ya? No comment. Jadi harus ini screenshot. Aku gimana? Gimana Gimana sih? Dia pengen di komen gendut juga kali. Kom sana, Kom. Ambil bor. Nanti aku sana. Ngambil bor. Dani pakai ini dan Ya udah kayaknya screenshot masing-masing aja ya. Siapa nih yang kagak muncul mukanya itu? Muncul semua. Indri muka lu mana? Tidak mulai belum sih? Nah, udah. Screenshot sendiri-sendiri ya. udah mulai belum sih? Ada yang gak masuk soalnya di gua. Oh my god. Bye. Satu, dua. Mana sih head lagi lah, nggak berasa. Rita itu kenapa Kan muka kabinet gua beras. sini? Because Oh ya, sorry. Dari kita ulang. Nah, oke, satu. Udah belum, Head? Baru lu muncul. Satu. Ini Fitria nih. Kok nggak dipantai? Oke, satu, dua. Gua kirim di pimpinan ya. Bentar, di pimpinan dulu. Oke kak, Ika makasih aja kak. lu sok-sokan nih. Ya, Lupa lagi mau teman-teman. masa tiba-tiba. Makasih ya untuk semuanya. Nino, Kita tutup agendanya. Nino, Untuk semuanya terima kasih yang sudah menyempatkan hadir. Tutup dulu. Makasih Oke. Terima kasih buat semua peserta yang telah menyempatkan hadir pada LTT pada siang hari ini. Kita tutup agenda pada siang hari ini dengan melafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. wah, ya Allah. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.